Selamat pagi semuanya. Hari ini hari Rabu, kita akan belajar pelajaran bahasa Indonesia. Tetap bersama saya, Selvi Lestari, yaitu guru pelajaran bahasa Indonesia kalian. Hari ini kita akan belajar materi bab 1 dengan judul Kritis dan Kreatif Menulis Teks Deskripsi. Kalau di LKS kalian, silahkan kalian buka halaman 2. Materi kita kali ini dengan kompetensi dasar 3.1, yaitu mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek yang didengar dan dibaca. Jadi, intinya kita akan belajar tentang teks deskripsi. Hal pertama yang akan kita pelajari pada materi ini adalah pengertian teks deskripsi. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu peristiwa ataupun objek tentang pengalaman penglihatan, pendengaran, penciuman, dan perasaan. Intinya, yang namanya teks deskripsi itu adalah tulisan yang menjelaskan suatu objek secara terperinci atau secara jelas. Seperti contoh, misalnya kita ingin menulis teks deskripsi tentang seseorang, misalnya tentang guru bahasa Indonesia kalian, yaitu Bu Selvi. Jadi, kalian akan menuliskan di dalam teks tersebut tentang Bu Selvi saja. Kalian tidak bisa menuliskan tentang guru lain ataupun orang lain. Nah, dijelaskanlah di dalam teks tersebut Bu Selvi itu seperti apa. Dari kita lihat, dari ciri-ciri fisiknya bisa dilihat matanya bagaimana, hidungnya mancung, matanya bulat, kulitnya putih, langsing, juga dituliskan. Jadi seapa adanya saja dituliskan di dalam teks tersebut. Misal kalian mengetahui sifat Bu Selvi itu seperti apa. Jika menurut kalian Bu Selvi itu orangnya garang, ataupun ramah, suka bercanda, silahkan saja ditulis dengan apa adanya di dalam teks tersebut, tanpa kalian menambah-nambah sendiri tentang Bu Selvi tersebut. Kedua, yaitu ciri-ciri teks deskripsi. Ciri-ciri teks deskripsi terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Di dalam teks deskripsi harus ada objek yang dijelaskan. Tanpa adanya objek, kita tidak bisa menulis atau menjelaskan teks deskripsi, karena kita tidak akan ada tujuan yang akan kita tulis di situ. Yang kedua, yaitu melibatkan kesan indera. Kesan indera maksudnya kesan indera manusia. Jadi, kalau di dalam kesan indera manusia, itu kan ada penglihatan, penciuman, perasaan, dan pendengaran. Jadi, dari teks tersebut akan kita kaitkan dengan kesan indera manusia. Yang ketiga, membuat pembaca merasakan atau mengenali objek yang diceritakan dari teks tersebut. Ada kaitannya dengan yang nomor 2 tadi, yaitu melibatkan kesan indera. Jadi misalnya ada seseorang yang belum pernah pergi ke pantai Pasir Panjang, namun dia membaca teks deskripsi tentang pantai Pasir Panjang. Jadi dia itu seolah-olah tahu atau seolah-olah kenal dengan pantai Pasir Panjang itu seperti apa keindahannya. Dan yang keempat adalah menjelaskan ciri-ciri secara terperinci. Jadi maksudnya di dalam teks deskripsi dia itu menjelaskan ciri-ciri suatu objek itu dengan sejelas-jelasnya agar yang membaca teks tersebut benar-benar mengetahui atau benar-benar seolah-olah paham dengan objek yang diceritakan. 3. Jenis teks deskripsi. Jenis teks deskripsi terbagi menjadi 2. Yang pertama berdasarkan bentuk dan yang kedua adalah berdasarkan objek. Nah,
berdasarkan bentuk terbagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah explanatory atau objektif. Deskripsi explanatory ditulis berdasarkan fakta yang dilihat langsung oleh penulis. Deskripsi explanatory ini menghindari segala sesuatu yang bersifat subjektif atau imajinatif. Teks yang menjelaskan mengenai objek yang digambarkan secara apa adanya dan sebenar-benarnya, itulah yang dinamakan dengan teks explanatory atau yang biasa disebut dengan teks objektif, sehingga memudahkan pembaca untuk memiliki bayangan mengenai keadaan dari objek yang diceritakan. Yang kedua adalah sugesti atau subjektif. Nah, sugesti atau subjektif adalah deskripsi ini berdasarkan kesan yang muncul dari penulis itu sendiri, atau bisa juga dibilang suatu teks yang di dalam penggambarannya, objeknya itu berasal dari kesan yang dimiliki penulis sendiri. Jadi ini berdasarkan dari yang menulis teks tersebut. Misal ada seseorang menulis teks deskripsi mengatakan bahwa pantai Pasir Panjang itu indah, jadi dijelaskannya tentang keindahannya saja. Nah, yang ketiga yaitu spatial. Spatial adalah teks deskripsi yang digunakan untuk menjelaskan objek yang berupa tempat dan benda mati saja. Jenis teks deskripsi yang kedua yaitu berdasarkan objek. Terbagi menjadi 4. Yang pertama tempat, yang kedua benda, ketiga waktu, keempat orang. Nah, yang pertama adalah tempat atau spasial. Berarti di dalam teks tersebut menjelaskan tentang tempat saja, tidak menjelaskan yang lain. Jadi tentang keindahan tempatnya atau suasana tempatnya, ciri-ciri tempat, seperti itu. Yang kedua adalah benda. Di sini yang dimaksud adalah benda mati. Misalnya menjelaskan tentang pulpen, menjelaskan tentang penyapu, tentang boneka kesayangan. Bisa. Yang ketiga adalah waktu, berarti urutan waktu dari awal sampai seterusnya. Yang keempat adalah menjelaskan tentang orang, yaitu manusia yang dijelaskan di dalam teks deskripsi tersebut. Untuk tugasnya, nanti akan saya kirim melalui Google Formulir. Silahkan kalian ikuti arahannya di sana. Saya rasa sampai di sini dulu materi kita hari ini. Sampai jumpa di hari Rabu minggu depan. Nah, untuk batas pengumpulan tugas sampai pukul 11 hari ini ya. Terima kasih.